Salam adik-adik Kristen Elit. Apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Kak Lukas pada pagi hari ini. Sama-sama dengan kakak merenungkan firman Tuhan pada renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita menyanyikan pujian. Kita ambil dari refnya saja, terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan kau beri, yang tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Salam adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup adik-adik kami SD Kristen Elim juga Engkau tolong mereka dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati dan menuntun kami. Sebentar lagi kami mau bersama-sama merenungkan firman. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kak Lukas memberikan tema yaitu memberi dengan tulus dan ikhlas. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu cara memberi. Bahkan sudah adik-adik dengar, sudah dididik oleh orang tua adik-adik di rumah, ataupun guru-guru agama dan guru-guru sekolah minggu adik-adik. Memberi adalah suatu belas kasihan atau suatu keinginan untuk menolong orang lain. Pada pagi hari ini adik-adik, memberi dengan tulus dan ikhlas itu beda lagi dengan persembahan yang diberikan oleh janda miskin. Janda miskin ini memberi dengan tulus dan ikhlas, bahkan seluruh kebutuhan dan nafkahnya. Memberi itu bukan hanya saja kita menolong orang lain semata-mata adik-adik. Kita harus memberi dengan sungguh-sungguh, apalagi memberi kepada Tuhan, apalagi memberi persembahan. Nah, memberi persembahan kepada Tuhan itu akan diberkati. Adik-adik akan diberkati oleh Tuhan kalau adik-adik memberi persembahan dengan tulus dan ikhlas. Jika adik-adik memberi lebih, maka adik-adik juga akan menerima lebih. Nah, adik-adik memberi dengan tulus dan ikhlas itu berarti harus menyertai kesungguhan. Contohnya, apa saja? Apa itu contohnya? Contohnya adik-adik, jika adik-adik
memiliki satu contoh aja, roti bakar, cuma satu loh, cuma satu, dan itu adik sangat membutuhkannya. Adik-adik Kristen ini sangat membutuhkan roti bakar itu. Tetapi ada seseorang yang merasa kelaparan di sana, dan adik-adik tergerak oleh belas kasihan untuk memberikan, untuk menolong orang yang kelaparan tersebut. Adik juga merasa lapar, tetapi karena adik-adik sangat memiliki hidup yang baik, memberi dengan ikhlas, maka adik-adik membawa roti itu kepada orang yang merasa lapar. Sementara adik-adik lapar, bahkan seluruh roti adik-adik itu sudah adik-adik berikan kepada orang yang merasa lapar itu. Nah, itu artinya adik-adik sama dengan janda-janda ini, janda miskin tadi. Dia hanya memiliki satu dui, kalau dalam bahasa Indonesia cuma satu, bahkan seluruh nafkahnya dia tidak memiliki uang lagi, bahkan dia membeli makan tidak bisa, karena dia sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu untuk memberi, amin. Jangan ragu-ragu untuk memberi kepada Tuhan. Terlebih pentingnya memberikan persembahan. Jika adik-adik sudah diberikan orang tua uang persembahan dari rumah misalnya, adik-adik harus memberi. Kalau boleh adik-adik tambah. Kenapa? Itu Tuhan akan memperhitungkan. Sama halnya adik-adik menabung, bukan menabung Tuhan saya hitung-hitung, enggak. Itu adik-adik menabung supaya hidup adik-adik, masa depan adik-adik menjadi lebih baik dan menjadi cerah dan sukses. Amin. Itu adalah harapan adik-adik juga. Nah, adik-adik memberi dengan tulus dan ikhlas itu harus didasari dengan hati yang baik. Ya, amin. Kalau adik-adik memberikan seluruh persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memperhatikan adik-adik. Jadi tetap semangat adik-adik, tetap memberikan, tetap pelihara, yaitu memberi, mengasihi. Memberi dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan paksaan. Harus didasari dari hati. Amin. Karena Tuhan Yesus mengajarkan adik-adik, mengajarkan kita semua. Di ayat 44, di ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan tidak memandang persembahan adik seberapa, tetapi Tuhan memandang adik-adik dari hatinya adik-adik sekalian, dari hati adik-adik udah memberi dengan ikhlas apa belum? Ya, apalagi kalau uangnya adik-adik atau apapun yang adik-adik miliki pas-pasan, itu Tuhan sangat memperhatikan. Jadi adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap belajar dengan baik, dan Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik semuanya. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini segala pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Engkau terus menolong kami, menuntun kami untuk terus memberi yang terbaik, dan terlebih-lebih kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberi yang terlebih baik, bahkan tulus dan ikhlas kepada siapapun. Tuhan tolong kami, Tuhan menuntun kami, juga adik-adik kami SD Kristen Elim, Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada, di dalam pendidikan mereka, masa depan, dan visi misi mereka, kekuatan kesehatan, pertumbuhan rohani, mereka terima semuanya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam adik-adik.